Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan berita dinamika politik yang terjadi yang semakin hari semakin memanas saja. Dan kali ini diangkat dari channel Politik Nusantara yang dalam videonya berjudul Rapat Rahasia Caplin. Kalian sudah pasti tahu siapa Caplin yang dimaksud di sini, dan Yohanis digerebek. Jokowi dan Luhut berhasil ungkap niat mereka katanya. Oke, kita akan bahas dulu, memahami isi kelengkapan konteks dalam video tersebut, kemudian kita akan memberikan tanggapan dan kesimpulan dari beritanya. Dan link original video saya sertakan di deskripsi, dan tanpa perlu banyak basa-basi kita akan segera untuk membahas videonya. Let's go. Kekuatan politik JK dibongkar, Mualimin mengatakan JK itu akan mati-matian mendukung Anies di 2024. Ini sih benar. Saya yang mendukung dia menjadi calon gubernur itu benar. Ya, malam-malam saya 12 jam sebelum penutupan, saya telepon Prabowo dan Ketua PKS, semua setuju. Saya telepon dari New York malah, karena ada bahasannya. Kalau minta maaf ya, kalau Ahok yang menang, ribut ini dan bisa-bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi. Ya ampun Pak JK, gimana? Ngeri sekali ini, ngeri. Baru sadar aku, kalau dukungan Pak JK pada Pak Anies itu, ya baru sekarang ini saya menyadari, telah mencederai kepercayaan yang Pak Jokowi berikan. Ya sudah sepuh dijadikan wakil presiden, bukannya meringankan tugas kepala negara, malah mendukung orang yang tidak direstui presiden ini. Pripun toh Pak JK Arah ini. manuver politiknya Bisa jadi dalam proses majunya Pak Anies sebagai bakal calon presiden dari koalisi perubahan, Pak JK juga cawe-cawe. Nah, namanya apa sih? Ikut campur tangan gitu loh. Mau bilang turut campur tangan, angel mungkin bilang begitu loh. Ngeri juga ini Pak JK ini. Ini juga ngeri nih. Mudah sekali melakukan manuver politik. Ya memang beliau itu politisi, tapi cara mainnya itu kasar sekali itu. Ya, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK dinilai masih berharap Partai Golkar mendukung baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan. Dukungan Golkar akan memperkuat poros yang sudah diisi oleh Partai Nasdem, PKB. Tapi ya, apa yang disampaikan oleh Pak JK, ya itu menjadi sebuah pikiran dia ya untuk memperkuat barisan koalisi Anies Baswedan seandainya Golkar bisa masuk ke sana. Kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi oleh medcop.id. Sebelumnya, JK merespon soal rendahnya elektabilitas Anies pada sejumlah hasil jajak pendapat. JK menyinggung kemenangan Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump pada Pilpres 2016. Trump juga rendah sekali elektabilitasnya menurut para peneliti, kata JK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. JK mengatakan kalkulasi elektabilitas kerap terjadi menjelang pemilu, namun ada tren yang tidak terlalu berpengaruh karena hanya ditentukan berdasarkan jumlah responden yang terbatas. Yusuf Kala mengungkapkan dukungannya terhadap Anies Baswedan bukan berdasarkan faktor kedekatan, melainkan, kata Yusuf Kala, berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan olehnya. Salah satunya kecerdasan yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Menurut JK, Anies juga punya bekal pengalaman pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. JK juga menyarankan agar Anies memiliki calon wakil yang punya elektabilitas dan membantu menjalankan roda pemerintahan, tidak hanya jadi ban serep. Pak JK melihat ini Pak Jokowi terlalu jauh ikut campur ya. Ya, di Indonesia tidak lagi rahasia. Ini bagi saya hanya mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil, yang adil dan bebas, walaupun sistem pemilu kita yang terumit ya. Tapi damai sebenarnya selama 5 kali nggak ada konflik antara masyarakat yang ada korbannya. Penyelenggaraannya karena rumitnya ini ada pilpres parlemen, di samping partainya ada nama-nama yang dicoblos. Pelaksanaannya juga perhitungannya susah. Kita sudah tahu hubungan erat antara JK dan Anies memang sudah menjadi konsumsi umum. Mereka pun tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK, anak didik atau boneka. Soalnya para pendukung Anies juga kerap menuduh Presiden Jokowi sebagai boneka partai.
Wajar dong kalau kita juga mempertanyakan. Oke, Presiden Jokowi memang diusung oleh partai politik yaitu PDIP. Namun kita juga tahu bahwa PDIP itu partai nasionalis yang juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan negara ini. Dan sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia. Sehingga sudah tembus ke Trillion Dollar Club dan mampu mempertahankan kestabilan ekonomi. Sementara kita lihat Anies ini kan didukung oleh gerombolan yang kalau demo biasanya ada saja membawa bendera HTI dan atau bendera Palestina. Lalu pertanyaannya, di mana nasionalisme Anies? Sekedar Gimana sih? menggemakan sentimen anti-China dalam berkilah soal patung bambu ratusan juta rupiah yang akhirnya jadi sampah? Sekedar menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta? Namun, mana kinerjanya yang bisa mesejahterakan warga Jakarta? Sudah berapa kali banjir merusak harta warga? Rumah yang dijanjikan untuk warga miskin pun tinggal pepesan kosong. Janji Oleh sebab tinggal itulah janji motivasi ya. JK mendukung Anies pun memang kerap menjadi pertanyaan. Ketika Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi, analisa pun mencuat soal adanya poros baru Anies dan Rizik juga JK. Seperti yang dimuat oleh majalah Gatra pada November 2020, JK begitu yakin terhadap kekuatan poros baru itu, sehingga dia pun tidak segan bicara belak-belakan soal dukungannya terhadap Anies dalam Pilkada DKI. Seperti yang disebutnya dalam wawancara yang ditanyakan oleh kanal YouTube Berita 1 pada tanggal 4 Desember 2020 silam, JK bercerita bagaimana dia tengah malam telepon Prabowo dan Ketua PKS. Katanya, saya telepon dari New York karena ada bahayanya nih kalau Ahok yang menang. Ribut ini dan Aduh. bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi, kata JK. Dan beberapa hari kemudian Rizik malah ditetapkan menjadi tersangka kasus kerumunan oleh pihak kepolisian yang berbuntut dengan penahanan Rizik. Poros pun retak kalau tidak mau disebut buyar ambyar. Lalu apakah JK menyerah? Walaupun kekuatan jadi jomplang karena Rizik berkali-kali dikuliti jaksa dalam proses persidangannya, JK nampaknya masih terus mendukung Anies. Dan ini dilihat dari bagaimana JK masih memainkan sentimen agama di depan acara silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam waktu itu. Dari sisi ekonomi, apabila ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim. Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat yang miskin. Jadi Ini pincang menunjukkan bahwa kelompok Anies ini dan Chaplin ini benar-benar adalah kelompok yang tidak bisa melakukan yang namanya toleransi antar umat beragama, tidak bisa menghargai dan ya melakukan hal-hal yang benar-benar menentang dengan ideologi Pancasila. Dia menelpon kepada Pak Prabowo dan juga Anies Baswedan mengatakan bahwa bahaya, katanya. Bahaya kalau Ahok menjadi gubernur waktu itu. Lah, berarti kalau mereka kalah dalam pemilihan, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kekalahan dan memaksakan kehendak mereka. Mereka memaksakan bahwa harus pemimpin muslim yang memimpin Jakarta, yang memimpin DKI Jakarta. Harus muslim. Kalau tidak beragama muslim, kalau kita kalah, kacau. Nah, ini kan cara berpikir teroris mereka ini. Orang seperti ini begitu percaya diri, begitu yakin bahwa sekalipun katanya elektabilitas mereka rendah, itu tidak berpengaruh. Mereka sangat yakin bahwa rakyat Indonesia memilih mereka. Itu kan konyol. Mereka menutup mata dari fakta yang ada bahwa masyarakat sudah terlalu muak dengan tindakan-tindakan mereka yang radikal. Tindakan-tindakan mereka yang benar-benar ingin menjadikan negara ini milik mereka sendiri, ya kan. Makanya rakyat Indonesia sudah benar-benar muak dengan tindakan mereka dan entah kenapa mereka selalu sangat sepede ini. Elektabilitas nggak pengaruh, ya. Yang penting akhirnya kita akan menang. Rakyat Indonesia yang akan memilih. Apaan sih? Jadi ya masyarakat, saya pikir rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa dengan kejadian pemilihan ketika Pak Ahok dikriminalisasi oleh karena politik identitas, politik yang membawa agama, menjerat ayat-ayat untuk menjebloskan Pak Ahok ke penjara. Hanya demi kekuasaan, hanya demi jangan sampai DKI itu memiliki pemimpin yang non-muslim. Saya nggak anti-muslim, tapi mereka yang benar-benar
harus berubah mindset dan akal sehat. Ya, masyarakat sekarang sudah terlalu pintar. Banyak para pejuang-pejuang muslim yang memperjuangkan yang namanya toleransi dan ideologi Pancasila harus tetap ditegakkan atas negeri ini. Bagaimana pendapat dan tanggapan kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Vicky Impung pamit. See you and God bless. Bye guys.